anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak semua tentang dosa dan hukumannya, dan bagaimana supaya kita dapat keluar dari hukuman atas dosa. Anak-anak, kalau anak-anak ditanya, apakah engkau orang baik? Atau anak-anak ditanya, apakah engkau orang jahat atau orang berdosa? Anak-anak akan menjawab apa? Pasti semua menjawab, saya orang baik. Saya tidak mencuri. Saya tidak merampok. Apalagi membunuh. Pasti saya adalah orang baik. Anak-anak, memang kita semua, ibu dan anak-anak, tidak mencuri, tetapi apakah kita tidak berbohong? Apakah kita tidak serakah? Memang kita tidak merampok, tetapi apakah kita tidak egois? Dan memang kita tidak membunuh. Namun, apakah itu berarti kita tidak membenci orang lain? Anak-anak, mungkin anak-anak tidak akan suka, bahkan tidak akan rela jika ibu menyampaikan satu hal kepada anak-anak semua, bahwa setiap manusia di dalam dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan benih dosa. Dan kita harus mengakui bahwa sekalipun kita, sekalipun anak-anak, dan sekalipun ibu tidak pernah melakukan kejahatan yang besar, seperti mencuri, seperti merampok, bahkan membunuh. Kita semua tidak pernah melakukan itu, tetapi kita semua adalah manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, untuk anak-anak tahu tentang apa itu dosa dan apa hukumannya, dan bagaimana supaya kita dapat keluar dari hukuman dosa itu, sebelum kita membahasnya dan belajar lebih jauh tentang semua itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memohon anugerah-Mu untuk saat ini di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti akan firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, berkatilah hidup kami di dalam nama Yesus Kristus, nama yang terindah, kami berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin. Anak-anak, Allah menciptakan manusia sebagai milik kepunyaan Allah yang amat dikasihinya dari semua ciptaan yang lain yang sudah Allah ciptakan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling dikasihi. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah memberikan sebuah tugas yang mulia kepada manusia karena kasihnya kepada manusia untuk mewakili Allah dalam mengelola dunia ciptaannya ini. Nah, itu dapat kita temukan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita maksudnya rupa Allah, ya.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Namun anak-anak, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden? Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Tuhan memberikan perintah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa pada waktu itu. Tuhan mengatakan bahwa semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, boleh engkau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, anak-anak, dikatakan ketika mereka memakan buah itu, mereka pasti akan mati. Nah, kematian yang dimaksud di sini adalah kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Nah, kematian rohani itu adalah keterpisahan manusia dari Allah. Allah membuang manusia karena kejatuhan Adam dalam dosa dan karena ketidakpatuhan, ketidaktaatan Adam kepada Allah. Nah, itu kematian rohani, kematian yang dimaksudkan Tuhan di dalam perintahnya itu. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Bahkan mereka lebih mendengarkan si jahat atau iblis. Adam dan Hawa tergoda oleh bujukan si ular yang adalah iblis itu. Adam dan Hawa gagal menjadi wakil yang setia. Demikianlah anak-anak, bahwa semua umat manusia itu menjadi berdosa di hadapan Allah karena mewarisi natur dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Nah, itu dikatakan di dalam Roma 15 ayat 18a mengatakan, sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi atas ketidaktaatan Adam ini, semua orang, semua manusia itu mendapatkan penghukuman karena manusia sudah berdosa. Nah, sebelumnya Ibu telah mengatakan tadi bahwa semua manusia berdosa di hadapan Allah karena mewarisi natur dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Nah, anak-anak, ketika seseorang melakukan dosa dan kejahatan, apakah kita atau orang itu dihakimi atau dihukum karena natur dosa atau karena dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia? Nah, apa yuk? Nah, tentunya seseorang itu dihakimi karena perbuatan dosa dan kejahatan yang telah dilakukannya. Dan manusia layak untuk dihakimi karena perbuatan dosa-dosanya. Alkitab tidak pernah berkata bahwa manusia itu dihakimi karena manusia adalah keturunan Adam. Allah adalah Allah yang adil, sehingga Allah menghukum kita sesuai dengan perbuatan kita. Jadi, anak-anak, kalau ada yang berbuat salah, kalau ada yang mencuri, maka dia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya, yaitu
karena dia mencuri. Kalau ada yang membunuh, maka orang itu akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya, yaitu karena dia membunuh, ya. Nah, anak-anak, ketika di kelas ini ada yang melakukan kejahatan dengan berbuat curang, yaitu misalnya nyontek saat ujian, dan ketika guru mengetahui perbuatan anak yang curang, anak yang nyontek tersebut, maka tentu guru akan menghukumi siswa tersebut sesuai dengan perbuatannya, yaitu karena dia sudah menyontek. Nah, anak-anak, Allah itu sangat mengasihi manusia, sehingga walaupun manusia itu, kita itu seringkali tetap mengulang-ulang dan seringkali tetap jatuh di dalam dosa yang sama, bahkan kita melakukan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang baru. Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap mengampuni kita. Oleh sebab itu, Allah memberikan kehendak bebas atau kebebasan kepada manusia. Nah, dengan kebebasan itu, manusia dapat menentukan sendiri apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya dan dapat membuat manusia itu bahagia. Namun, anak-anak, kebebasan itu haruslah dilakukan dengan bertanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kebebasan itu akan menjadi liar yang justru akan membawa kita kepada kejahatan dan dosa-dosa yang sama, ataupun kita akan melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, Ibu kasih contoh, misalnya seperti sepeda motor yang tidak memiliki rem. Itu seperti orang bebas yang tidak bertanggung jawab, yang liar, yang bisa saja membuat seseorang celaka. Nah, maka ketika kita memakai motor itu, memakai motor tersebut, kita bisa saja mendapatkan kecelakaan yang berakibat pada kematian kita. Nah, demikian juga kebebasan yang tidak terkontrol, kebebasan yang tidak bertanggung jawab, dan tidak ada ketakutan kepada Tuhan, itu akan membuat kita jatuh pada kejahatan dan dosa. Dan upah dosa apa, anak-anak? Upah dosa adalah maut. Namun, anak-anak, jika Allah tidak memberikan kebebasan kepada manusia, maka semua manusia ini akan memiliki pilihan yang sama, melakukan perbuatan yang sama, memiliki logika dan cara berpikir yang sama, dan tentunya kalau demikian, maka manusia di dunia ini seperti robot yang dapat dikendalikan, yang dapat diperintah dengan melakukan hal-hal yang sama dengan orang lain. Jadi kita ibaratnya manusia seperti sekumpulan robot saja jika Allah itu tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan kebebasan kepada manusia, tetapi kebebasan itu haruslah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dikontrol, yang dapat kita yang takut kepada Allah, ya. Jadi anak-anak, kebebasan itu dapat membawa manusia kepada kebahagiaan, namun dapat juga membawa manusia itu kepada kebahayaan. Dan akibatnya apa, anak-anak? Akibatnya tentu akan menghasilkan perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu, anak-anak, dalam kebebasan yang kita dapatkan, kita sebagai manusia ketika kita mendapatkan kebebasan itu, kita harus mengendalikan diri. Kita harus mengontrol diri kita. Kita harus takut kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang brutal.
supaya kita tidak menjadi orang yang liar dan salah. Nah, bagaimana contoh orang yang liar? Kalau anak-anak lihat ada singa yang dilepaskan di ruangan ini yang tidak terkontrol, maka singa itu akan berkeliaran di tengah-tengah ruangan ini. Kira-kira anak-anak takut tidak? Ya, pasti kita ketakutan karena singa itu kita tidak bisa kontrol dan singa itu hidup dengan liar, ya, sehingga bisa saja menerkam, membahayakan orang lain, ya, dan membahayakan diri kita sendiri, ya. Nah, itulah perbuatan dosa. Nah, anak-anak, justru oleh sebab itu manusia itu harus bersyukur dalam menjalankan kebebasan yang diberikan oleh Allah itu tadi dengan Ibu katakan bahwa dengan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, sehingga kita dapat menikmati kebebasan itu sebagai berkat dan anugerah dari Allah. Nah, anak-anak, pengertian ini tidak boleh kita lupakan sebagai manusia. Nah, anak-anak sebagai manusia yang telah mewarisi natur dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam, maka natur dosa ini pasti membuat kita semua melakukan apa yang dinamakan dengan perbuatan dosa. Semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Nah, dosa itu mengikat dan tidak boleh mencoba melakukannya. Sekali kita terjerumus dalam dosa itu, maka kita akan sulit melepaskan diri dan keluar dari dosa-dosa itu. Jadi anak-anak jangan coba, jangan mengatakan, saya mau mencoba merokok. Nah, ketika anak-anak mencoba satu kali merokok, anak-anak akan ketagihan dan anak-anak itu sudah terikat dengan kecanduan rokok. Itulah keterikatan kita, keterikatan dengan dosa. Nah, itu yang mengakibatkan kita melakukan dosa-dosa itu berulang-ulang kali. Karena dosa itu sifatnya mengikat anak-anak, sulit untuk kita keluar dari dosa kita ketika kita sudah jatuh dan masuk di dalam dosa itu. Anak-anak, nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat keluar dari hukuman atau dosa itu? Nah, jika seseorang sakit, ya, jika kita sakit, pasti kita membutuhkan dokter untuk menyembuhkan kita. Karena kita tahu bahwa hanya dokter yang dapat mengetahui apa yang menjadi penyakit kita. Dan hanya dokternya yang dapat membuat resep menyembuhkan penyakit kita dan membuat resep buat kita. Contoh, orang yang hampir tenggelam, ya, apa yang orang butuhkan ketika dia sudah hampir karam, hampir tenggelam, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan pelampung, dia membutuhkan skoci atau orang-orang yang dapat menolong dia untuk dapat menyelamatkan dia. Nah, anak-anak, demikian halnya dengan manusia yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat untuk dapat menebus dosa-dosanya. Dan hanya Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sama sekali tidak berdosa, yang dapat menjadi juru selamat kita yang dapat menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tidak berdosa. Karena kasihnya kepada manusia, ia rela turun ke bumi, menjadi sama seperti manusia untuk menggantikan manusia, membayar utang dosa manusia kepada Allah yang ada di sorga. Yesus Kristus mewakili kita, manusia yang berdosa ini, untuk menebus dosa-dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga anak-anak, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan hidup kita sehingga kita dapat diterima kembali oleh Allah Bapa di sorga. Dan
Tadi memiliki relasi yang baik kembali bersama dengan Allah. Yang tadinya relasi itu sudah diputuskan oleh satu orang, yaitu Adam. Sekarang relasi itu dapat kembali dengan perbuatan satu orang, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, di dalam Roma 5 ayat 19 itu dikatakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi, karena ketaatan Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, maka kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita sudah diusir, relasi kita sudah putus dengan Allah, kita dapat diterima kembali oleh Allah karena ketaatan Yesus Kristus. Ya, sehingga kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, anak-anak, oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepadanya, mengaku dosa dan bertobat, akan diampuni dan tidak lagi diikat dalam kuasa dosa. Nah, tidak akan menghadapi hukuman neraka, tetapi justru akan menikmati hidup yang kekal bersama Allah di sorga. Nah, anak-anak semua manusia, kita semua, anak-anak dan tentu juga bersama dengan ibu, tentu kita semua tidak ingin dihukum. Apalagi kalau kita dihukum selama-lamanya. Nah, bagaimana? Kita dihukum satu kali saja, satu hari saja, untuk suatu hukuman, misalnya anak-anak melakukan kesalahan di kelas. Anak-anak dihukum oleh guru berdiri di depan kelas sambil angkat kaki satu untuk 1 jam. Anak-anak tahan nggak? Tidak, apalagi kalau kita sampai dihukum sampai selama-lamanya. Itu tidak akan mampu untuk kita tanggung. Tetapi karena kasih Allah, kasih Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, sehingga dosa-dosa kita semua itu dapat diampuni. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana kita dapat keluar dari kesulitan hidup kita, yaitu dosa, dan bagaimana hukuman kekal dari dosa itu. Nah, hanya dengan kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai sandaran hidup kita dan juru selamat pribadi kita, maka kita akan dapat dimenangkan atas kuasa dosa dan maut. Sehingga kita manusia tidak akan mendapatkan, sehingga kita manusia akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita, damai sejahtera, bersama-sama dengan Allah, kelak di sorga yang bakal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami dengarkan, sehingga dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami dapat dikuatkan di dalam iman percaya kami senantiasa menyadari, dan kami senantiasa diingatkan untuk senantiasa bersandar kepada Allah, sehingga kami tetap dapat hidup di dalam kekudusan, di dalam kesalehan kami terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan. Terima kasih ya Tuhan, tuntun hidup kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin.